Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 4 6C01. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas analisis studi kelayakan bisnis pada usaha rumah kos yang kami beri nama Sapakos. Sebelum memulai ke bagian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah dan teman-teman saya ada saya Nurul Aini Putri. Saya Dinda Nabila Maharani. Saya Sylvia Dia Puspasari. Judul yang kami angkat yaitu merancang dan mengelola rumah kos yang sukses pada analisis studi kelayakan dalam industri rumah kos. Sebelum masuk latar belakang usaha Sapakos, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis ialah aktivitas yang mempelajari dan meneliti sungguh-sungguh tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan untuk pengambilan keputusan apakah layak atau tidak usaha tersebut dijalankan nantinya. Untuk tujuan studi kelayakan bisnis ada 5. Yang pertama, menilai kelayakan finansial. Yang kedua, menganalisis risiko. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi pasar. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dan yang kelima, menilai kelayakan teknis. Untuk manfaat studi kelayakan bisnis ada 4. Yang pertama, memperkecil risiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan usaha. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan bisnis. Dan yang keempat, mempermudah evaluasi keuangan. Untuk latar belakang, kami mengangkat dan membangun usaha ini dikarenakan pertumbuhan perekonomian yang semakin banyak, maka penambahan jumlah pekerja akan bertambah. Dengan itu, tidak sedikit orang-orang akan mencari kebutuhan tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan kerja. Seperti di salah satu daerah Jakarta Timur, yang banyak sekali bangunan pabrik seperti pabrik Erlangga, pabrik Ega Boga Inti atau HKK Bento, kantor Pusdiklat, PPSDM, kantor KDS, pabrik Kongguan, pabrik Munde, serta cabang kampus IPIJA. Mereka para pekerja tidak sedikit yang datang dari luar daerah Jakarta, maka itu kebutuhan rumah kos sangat diminati. Dengan adanya tanah lahan kosong seluas 300 meter persegi pada daerah tersebut membuat kami membuat studi kelayakan rumah kos. Untuk penelitian ini mengangkat permasalahan tentang rumusan penelitian dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan penelitian, ada 3. Yang pertama, bagaimana studi kelayakan bisnis pada usaha rumah kos kosan Putri Sapakos. Yang kedua, apa saja aspek-aspek yang ada pada studi kelayakan bisnis usaha rumah kos kosan Putri Sapakos. Dan yang ketiga, apakah usaha rumah kos Putri Sapakos layak atau tidak untuk dijalankan. Untuk tujuan penelitian ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana studi kelayakan bisnis pada usaha rumah kos-kos Putri Sapakos. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek yang ada pada studi kelayakan bisnis usaha rumah kos-kosan Putri Sapakos. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah usaha rumah kos Putri Sapakos layak atau tidak untuk dijalankan. Materi selanjutnya adalah inti dari pembahasan yang akan kita bahas, yaitu profil usaha. Usaha rumah kos ini diberi nama Sapakos yang berasal dari nama kami berempat, bergerak di bidang perumahan persewaan yang menawarkan tempat tinggal, yaitu kos-kosan. Jenis badan usaha kos ini adalah perseroan terbatas biasa karena sifatnya usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan bersama. Karena usaha ini digerakkan oleh 4 orang. Lokasi usaha berada di Jalan Raya Poncol, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Untuk desain rumah kos ini terinspirasi dari salah satu hunian kos terkenal di Jakarta yang mengusung konsep home smart dan minimalis modern. Rencana spesifikasi kos, 25 kamar tidur yang terdiri dari 5 kamar eksklusif tipe A, ukuran 3 kali 5 meter dan ukuran kamar biasa tipe B, ukuran 3 kali 4. Fasilitas kamar yaitu ada lemari pakaian, meja belajar beserta bangku, kasur, dan kamar mandi dalam. Ruang tamu beserta toilet dan fasilitas pendukung lainnya seperti lahan parkir, tempat jemur, wifi, CCTV, air PDAM, dapur dan kulkas bersama, ruang santai, kipas angin, dan dispenser air. Selanjutnya ada aspek legalitas. Materi selanjutnya ialah pembahasan 7 aspek yang dianalisa pada usaha rumah kos ini. Aspek pertama ialah aspek legalitas. Aspek legalitas atau aspek hukum merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum melakukan usaha.
Salah satu tujuan analisis hukum dalam kajian bisnis adalah untuk menguji konsistensi, keakuratan, dan efisiensi dokumen yang dimiliki. Beberapa dokumen yang sudah disiapkan untuk mendirikan usaha kos-kosan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepemilikan NPWP, yang kedua ada izin penggunaan pemanfaatan tanah, yang ketiga ada sertifikat tanah, yang keempat ada surat izin mendirikan bangunan, yang kelima ada surat izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada aspek pasar. Aspek kedua dari aspek pasar dan pemasaran yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan market share dari produk bersangkutan, dan dengan menganalisis aspek pasar dan pemasaran, maka dapat mengetahui persaingan antar produsen. Yang pertama dibahas ialah aspek pasar dan pemasaran dengan beberapa elemen. Yang pertama ada permintaan pasar. Banyaknya karyawan pabrik yang menampung 2.000 hingga 3.000 karyawan, maka bisa diidentifikasi bahwa kebutuhan tempat tinggal sangat dibutuhkan oleh peminat, bukan hanya para pekerja, tetapi juga bisa untuk para pelajar yang berpendidikan di sekitar daerah Jakarta Timur. Yang kedua ada penawaran pasar. Jumlah pelaku usaha kos-kosan daerah Susukan Ciracas atau pada lingkungan sekitar cukup banyak. Yang ketiga ada analisis potensi pasar dari segi segmentasi, yaitu memiliki lokasi yang strategis walaupun masuk ke dalam gang, tetapi lokasi ini bisa diakses menggunakan mobil, akses jalan raya, dan akses transportasi yang mudah mengakses ke pusat perbelanjaan seperti toko, pasar, dan mal, mudah terjangkau. Lokasi yang berdekatan dengan pabrik-pabrik yang menampung ribuan karyawan. Selanjutnya dari segi targeting, yaitu target utama ialah perempuan yang berminat mencari tempat tinggal dikarenakan kebutuhan pekerjaan atau belajar. Masih dalam aspek pasar dan pemasaran, selanjutnya pada aspek pemasaran, menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah metode analisis perencanaan untuk memonitor dan mengevaluasi baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang situasi perusahaan. Analisis SWOT ini yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu berada pada lokasi yang sangat strategis dekat dengan jalan raya dan jalan besar. Yang kedua, jumlah karyawan pabrik yang ribuan. Ketiga, akses jalan dan mode transportasi yang mudah terjangkau, seperti akses titik tol, mobil masuk gang, dan dekat dengan halte Transjakarta. Fasilitas yang ditawarkan pada Sapakos cukup lengkap, memiliki air yang bersih, bebas banjir karena berada pada dataran tinggi, konsep desain rumah kos yang nyaman dan modern, memiliki WiFi dan CCTV. Untuk weakness atau kelemahan, yaitu mahalnya harga tanah karena daerah yang cukup strategis, harga unit Sapakos terbilang mahal dibanding kosan yang lain, tidak memiliki sumber pendapatan lain selain sewa kamar. Untuk opportunities atau peluang, yaitu berdasarkan analisis data permintaan dan penawaran pada aspek pasar, maka kos-kosan ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Diprediksi jumlah peminat kos-kosan semakin meningkat karena karyawan pabrik yang semakin banyak. Kompetitor tidak memiliki mitra penunjang operasional yang memadai. Kompetitor tidak berani bersaing dengan harga sewa kamar yang tinggi, dan beberapa kompetitor memberikan pelayanan kos yang seadanya. Selanjutnya pada ancaman atau threats, yaitu banyaknya pesaing pengelola kos-kosan pada daerah tersebut. Ada kos-kosan dengan harga yang lebih murah meskipun fasilitas yang kurang lengkap, dan ada biaya investasi tanah dan bangunan di Jakarta yang selalu naik. Dan terakhir, lingkungan strategis biasanya banyak peminat dan cukup membuat pemukiman padat berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan. Untuk aspek yang ketiga adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dibagi dua, yaitu manajemen waktu dan manajemen operasional. Untuk manajemen waktu ialah perencanaan menentukan waktu yang sesuai agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, agar tidak menghabiskan waktu yang sia-sia. Sedangkan manajemen operasional adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Untuk aspek ini membutuhkan beberapa analisis, yaitu yang pertama analisis penjadwalan proyek. Penjadwalan memakai manajemen waktu berupa daftar pemeriksaan seperti checklist. Pemeriksaan ini meliputi persyaratan surat-surat untuk perizinan, pembangunan, dan pelaksanaan operasional kos-kosan agar tidak terjadi pemborosan waktu, keuangan, dan bahan-bahan bangunan. Untuk manajemen waktu juga menggunakan linear scheduling metode atau LSM, perencanaan perkiraan pembangunan kos-kosan.
Pembangunan proyek KOS ditargetkan akan selesai paling cepat 10 bulan dan paling lama 12 bulan dengan memperkerjakan 10 sumber daya manusia. Yang kedua, analisis kebutuhan tenaga kerja. Dengan memiliki 2 pekerja untuk membantu kebersihan dan keamanan lingkungan rumah kos. Dan yang ketiga, analisis perencanaan operasional KOS. Manajemen operasional memiliki aturan untuk ketentuan pembayaran yang disesuaikan dengan tanggal masuk para pesewa kos dengan minimal keterlambatan seminggu dan maksimal 10 hari. Berikut merupakan struktur pada Sapakos yang terdiri dari manajer, asisten manajer, finance, marketing, dan bagian kebersihan dan keamanan. Manajer bertugas untuk perencanaan program dan kebijakan usaha, mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi semua aktivitas lingkungan rumah kos, dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap perizinan usaha kos. Untuk asisten manajer bertugas untuk membantu manajer untuk mengembangkan usaha, mengatur dan mengelola para karyawan dan juga penghuni kos, dan terakhir mengecek fasilitas kos. Untuk bagian finance bertugas bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan kosan, membuat dan melaporkan hasil laporan bulanan dan tahunan, baik pemasukan dan pengeluaran, dan terakhir adalah melakukan pendataan jumlah penghuni kos. Untuk bagian marketing bertugas sebagai kontak person, informasi kos, melakukan promosi di media sosial, mencari investor, dan melakukan inovasi baru dan ide untuk strategi marketing. Untuk bagian kebersihan dan keamanan bertugas untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan kos-kosan, siap membantu penghuni kos jika dibutuhkan, dan laporan setiap hari kepada asisten manajer untuk mengetahui upgrade yang terjadi di lingkungan kos. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi ini mengungkapkan kebutuhan yang diperlukan bagaimana proses produksinya secara teknis, mengenai kapasitas produksi, jenis teknologi apa saja yang digunakan, mesin dan peralatan produksi, serta lokasi pabrik. Analisa yang digunakan berupa jenis data, sumber data, dan teknik analisis data. Jenis data yang kami pakai ialah data kuantitatif, yaitu untuk mengetahui jumlah produksi total kamar, jumlah anggaran untuk pembangunan. Dan sumber data menggunakan data proyek, di mana hal itu kami survei langsung ke lokasi proyek, survei alat dan bahan, serta fasilitas untuk kebutuhan rumah kos. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan cara sederhana berupa model-model perhitungan laporan keuangan. Pada aspek teknologi, dilihat dari potensi pasar dan pemasaran dengan lokasi yang strategis, maka promosi dengan teknologi sangat membantu untuk memasarkan usaha rumah kos. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu aspek keuangan yang mengevaluasi berapa biaya yang akan dikeluarkan, berapa potensi pendapatan yang akan dihasilkan, dan berapa lama investasi tersebut akan pulih. Rumus evaluasi investasi juga memverifikasi sumber pendanaan dan suku bunga untuk memastikan keuntungan besar. Berikut penjelasan perhitungan usaha Sapakos ini yang dihitung dengan per tahun, yaitu untuk membangun kosan ini kita membutuhkan modal awal sebesar 1.510.450.000. Yang kedua ada rincian pemasukan biaya per tahun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sapakos ini memiliki kamar eksklusif dengan harga 1.500.000 dan kamar biasa 1 juta. Maka dapat dihitung pendapatan per tahun Sapakos yaitu 330 juta per tahun. Yang ketiga ada biaya operasional seperti listrik, air, gaji karyawan, dan biaya perbaikan. Untuk biaya tersebut per tahunnya kita mengeluarkan biaya sebesar 41.200.000. Selanjutnya ada estimasi keuntungan bersih per tahun. Untuk Sapakos ini memiliki keuntungan bersih sebesar 288.800.000 dengan waktu pengembalian modal yaitu 5,2 tahun. Lalu Sapakos memiliki margin keuntungan sebesar 87%, ROA 32%, ROE 19%, BEP harga produksi 12%, dan BEP volume produksi sebesar 16,48. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis ini. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ini menyangkut pada dampak suatu badan usaha untuk masyarakat sekitar, bukan hanya memperhatikan manfaat yang dapat diminati
tapi juga pengorbanan yang ditanggung oleh semua pihak, baik itu yang terlibat maupun tidak. Dilihat dari segi ekonomi, adanya bangunan baru, maka adanya jumlah penduduk, maka itu dengan adanya usaha ini diharapkan akan membantu perekonomian warga sekitar seperti warung, toko, dan kebutuhan rumah, dan warung jajanan kecil dan lain-lain. Sedangkan dari segi sosial, dilihat dari segi tata letak Sapa Kos berada di tengah pemukiman warga, maka diharapkan penghuni kos bisa ikut bersosialisasi dan menjalin hubungan baik dengan warga sekitar. Dan diharapkan penghuni kos-kosan ini tidak membuat keributan atau kegaduhan yang mengganggu masyarakat sekitar. Dengan demikian, adanya usaha rumah kos bukan hanya untuk kepentingan pribadi pemilik, tetapi juga diharapkan bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Aspek analisis yang terakhir adalah aspek lingkungan hidup. Studi ini dikenal sebagai analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Mengingat lokasi Sapakos berada di tengah pemukiman warga, maka untuk saluran air dan penampungan tinja akan didiskusikan oleh orang yang ahli dalam urusan tersebut dan tidak lupa meminta izin kepada rumah yang berada di samping kanan kiri Sapakos. Dalam tahap pembangunan rumah kos ini dipastikan juga meminta izin kepada warga sekitar jika nantinya terganggu selama pengerjaan proyek berlangsung. Selain itu, lingkungan rumah kos ini juga terjaga setiap malam karena beberapa warga yang menjadi tugas keamanan lingkungan sekitar. Dari hasil analisis menyangkut 7 aspek tadi kelayakan rumah kos yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini sangat layak untuk dilanjutkan, dijalankan, serta dilaksanakan. Itu tadi materi kelayakan usaha rumah kos yang sudah dijelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.